Hari ini bersama Richard. Halo, selamat siang Ibu. Yeay. Akhirnya ketemu juga. Hari ini kita di Harajuku Halo, bersama Ko Richard. selamat siang semuanya. Kita akan jalan ke Yoyogi Koen. Saya Yogi Koe. Panasnya nggak ampun-ampun lagi. Belum bulan 8 udah minta ampun. Tapi untung ada anginnya Tante. Iya, Kalau anginnya nggak ada lumayan. anginnya, aduh. Kalau nggak ada angin, bener. Sudah makan siang Tante nih? Udah makan siang. Sudah makan siang. Richard udah? Sudah makan. Iya. Biasanya masak di rumah? Enggak, Tante. Saya biasa makan. Beli? Makan di luar. Oh, kalau hari-hari juga beli? Kalau hari-hari biasa makan di kantor saya. Ada kantin gitu? Iya, ada kantin sampai malam. Enak dong, murah kan berarti kalau ada kantin gitu? Murah. Iya, sekitar 250 yen. Oh, oke. Oke, kita jalan dulu ya. Nanti lanjut lagi. Oke, selamat siang. Udah nyampe di Yoyogi Koen. Selamat siang semuanya. Dapat tempat yang enak buat ngobrol, sejuk di bawah pohon. Iya, sejuk banget ini. Ini Yoyogi Koen ini adalah salah satu taman yang luas di Tokyo. Iya. Dan di sekeliling kita banyak banget nih orang. Iya, banyak banget. Ini ada banyak grup-grup yang Ada kumpul-kumpul. kumpul-kumpul, duduk-duduk sambil bawa makanan dan ngobrol mereka. Iya. Kita bawa makanannya dari kombini. Pocari Sweat versi Jepang. Ini apa ya? Apa itu? Tante? Roti tea, Teh buah ya rasanya. teh buah. Ayo kapan menanti buka di sini? Wah. Saya juga pengen cobain itu. Ramai banget soalnya kata teman-teman juga enak. Untuk sementara minum ini dulu. Ini juga seharusnya enak. Ya. Dan ada poki. Ini mezurashi nih, tumben Tantani lihat. Rasa melon. Kayak cookie gitu rasa melon. Tapi rasa melon. Kayaknya di Indonesia jarang ya Tante ya. Iya, di sini aja tumben-tumben Tantani lihat. Kalau yang ini sih biskuit ya. Biskuit bayi gitu mana. Biskuit bayi. Kita sambil cemil-cemilan sambil ngobrol dengan Richard. Oke. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Richard boleh perkenalan dulu nama lengkapnya. Nama lengkap saya Richard Tante. Saya nggak ada nama panjang atau nama lain-lainnya. Nama saya cuma Richard aja. Nama Liu itu? Itu nama ada marga. Tapi untuk di KTP-nya yang asli itu nggak ada. Cuma Richard gitu aja. Cuma Richard aja. Nanti ini ya tetangga siapa gitu tambahin tetangga semuanya. Iya, berarti Richard aja ya? Iya. Liu itu nama keluarga. Nama keluarga. Tapi untuk formalnya nggak dipakai. Nggak dipakai. Oh, pendek, padat, singkat dan jelas. Pendek, namanya Richard. Tapi kalau di Jepang jadi susah karena kan kalau orang Jepang banyak ada marganya, ada nama tengah dan nama panggilan. Saya namanya Richard aja. Richard. Ya. Tapi orang-orang juga biasa panggil Richard Liu ya. Panggil Richard Liu sih untuk teman-teman karena kan semua akun media sosial pakainya Richard Liu semua. Oh iya, akun media sosial. Tante baru ingat itu Instagram kamu itu ada tulisan apa di belakangnya itu? Ada tulisan Thailand Tante. Kenapa? Bacanya Richard juga sih nama saya tapi pakai bahasa Thailand. Karena dulu saya pas sekolah bahasa di sini, teman-temannya orang Thailand semua. Jadi ya bisa dikit-dikit lah nulisnya gitu. Itu kayak tulisannya itu mirip kayak tulisan kita di Indonesia, tulisan aksara ya. Iya betul. Benar. Melingkar. Benar. Nanti deh Tante screenshotin. Bener, Tante juga mikir nih Richard namanya belakangnya ada aksaranya gitu. Tapi itu dibacanya Richard. Richard juga. Oh, oke. Richard udah berapa tahun di Jepang? Saya datang ke Jepang dari tahun 2012, jadi sudah masuk tahun ke-10 ya. Lama banget. Awalnya Nihongo Gakko ya, sekolah bahasa Jepang. Sekolah bahasa datang ke Jepang. Jadi sampai SMA di Indonesia, terus datang ke Jepang untuk belajar bahasa. Berarti Richard asalnya Jakarta ya? Iya, saya tinggalnya di nama kotanya Cikarang. Kalau dari Jakarta itu kira-kira naik mobil 1,5 jam sampai 2 jam. Jauh ya? Lumayan. Jadi antara Jakarta dan Bandung di tengah-tengahnya ada Cikarang. Oke. Gomenasai. Tante hanya tahu Jakarta Airport aja.
jarang orang yang tahu kalau kota Cikarang, Oh. karena kota kecil juga. Banyak ini kawasan industri, banyak perusahaan-perusahahaan Jepang juga sih di sana. Berarti Richard di sini sendiri ya? Sendiri tante, Keluarga semua di keluarga Jakarta ya? semua iya di Oke. Jakarta. Sekarang kita mau ngobrol. Richard awalnya kesini sekolah bahasa dulu. 1,5 tahun ya, lumayan lama ya. Iya, program untuk masuk lanjut S1 itu, jadi untuk sekolah bahasanya 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Ada program 1 tahun, 1,5 dan 2 tahun, tapi untuk persiapan masuk S1 dia hanya 1,5 tahun. Nah, itu beasiswa? Biaya sendiri tante awalnya. Awalnya dia sendiri. Iya. Terus habis itu? Ya jadi datang ke Jepang, untuk uang sekolah bahasanya dibiayain sama orang tua, tapi setelah sampai di Jepang sekitar setengah tahun, awalnya memang biaya sendiri, tapi dari sensei-sensei, guru-guru dari sekolah bahasa ini juga menawarkan info-infonya, ada beasiswa nih, coba kamu apply gitu. Jadi di sisa 1 tahun saya sekolah bahasa, dapat beasiswa, saya apply satu yayasan pendidikan di Tokyo, namanya Takayama International Education Foundation. Itu salah satu yayasan pendidikan. Dia kasih beasiswa untuk orang-orang, khususnya orang-orang Asia. Berarti nggak, misalnya ya dari Indonesia ada modal dulu, terus sampai di sini dibiayain orang tua dulu, terus habis itu setelah itu baru dari sini cari-cari info tentang beasiswa, bisa juga ya? Oh, bisa banget tuh, karena banyak. Yang pertama banyak banget tuh info beasiswa, nggak hanya dari beasiswa dari negara Jepang, tapi ada banyak juga dari yayasan-yayasan pendidikan. Ya. Oh, bagus. Dan abis itu lanjut ke Daigaku, ke universitas juga sama dengan beasiswa yang sama dari yayasan pendidikan yang sama juga. Sampai selesai S1. Yokata. Ya karena mungkin kayak teman-teman semua tahu untuk biaya hidup di Jepang atau biaya kuliah di Jepang juga mungkin mahal. Iya, benar. Salah satu alternatifnya juga bisa apply beasiswa Jepang, baik dari Indonesia ataupun sudah sampai di Jepang pun bisa. Benar. Silahkan dicoba ya bagi teman-teman yang mau coba cari beasiswa. Nggak hanya dari di Indonesia dulu, misalnya udah datang ke sini, sampai di sini juga cari-cari informasi mengenai beasiswa pasti ada. Dan Tante Ani lihat itu senseinya, guru-gurunya itu baik-baik semuanya, banyak yang memberi info. Banyak yang memberi info. Ada beasiswa ini, ada beasiswa itu. Jadi kalau yang mau lanjut sekolah itu peluangnya itu banyak sekali. Cuma kuncinya harus belajar, harus lihat, karena kalau kita lihat di sekolah pun juga sensei guru-guru di Jepang juga lihat oh jadi dia dia kasih tahu aja gitu. Kalau misalnya kita malas-malasan tuh juga sensei-senseinya juga buat apa? Iya, nggak tertarik gitu juga. Benar. Bagus sekali. Jadi ya puji Tuhan sampai sekolah bahasa 1 tahun, lanjut kuliah pun juga 4 tahun dapat beasiswa di Jepang. Oh, dan sampai bekerja ya sekarang sekarang bekerja. Iya. Oke, sambil lanjut ngobrol, cobain. Ini jarang ada di Indonesia. Cookies tapi rasa melon. Kalau yang ini Pocky, teman-teman semua udah tahu. Iya. Ini Nezerasi ini. Hokkaido. Hokkaido terkenal sama ininya deh. Melon. Yang mau coba silahkan ya. Mungkin belum ada di Tante di. Iya. Tadi juga Tante pertama kali lihat gitu, itu rasa melon, makanya nyoba yang ini gitu. Makasih. Doso. Banyak. Melon. Ini rasanya melon, wanginya melon. Melon semuanya. Enak. Yokata. Kalau teman-teman yang ke Jepang boleh cobain rasa-rasa cookies Jepang, menarik. Ada rasa melon, ada rasa macam-macam, buah-buahan. Strawberry. Iya, ada strawberry juga. Enak. Enak kalau siang-siang gini Tante ya. Anginnya, ada angin di taman. Ini sejuk, ini pohonnya hanya rimbun banget. Rimbun banget.
Makanya banyak orang juga kalau hari Sabtu sama keluarga bisa ke sini datang, walaupun cuma duduk-duduk doang, tapi bisa quality time gitu ya. Bawa tiket, Iya. bawa makanan seadanya dari rumah, bawa minum, ya sambil ngobrol dengan anak, dengan keluarga. Biasanya orang Jepang banyak seperti itu ya. Nih, tadi juga ada tuh yang di sana yang sendirian bawa gitar, Bawa gitar, ini bawa lirik-lirik lagunya juga kayak nyanyi-nyanyi sendirian. Seru. seru. Yang pacaran juga banyak juga sih tentu ya. Yang pacaran juga banyak. Tapi kalau di sini pacaran nggak bisa sampai malam. Nggak bisa sampai malam karena Gelap. di sini nggak terang. Nggak ada juga mungkin yang pacaran di taman gelap-gelap di sini. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di Indonesia tuh ditangkap-tangkapin. Diciduk nanti. So. Tapi di sini tamannya ada jamnya kayaknya ya. Ada, mungkin ada jam tutupnya juga. Jam tutupnya dan ya. nggak sampai malam juga tante. Di depan itu kan ada gerbangnya. Iya, kan? ada gerbang. Tutup ya. Sampai jam 7 malam. Nggak sampai Benar. malam. Dan di sini juga tamannya bersih, kebersihannya dijaga. Iya. Kalau orang-orang datang bawa makanan pasti sampahnya bawa pulang atau ada tempat sampah di sini buang di sana. Nggak ada orang yang tinggalin sampah di sini. Tuh. Itu yang teman-teman harus contoh ya. kedisiplinan orang Jepang ya untuk buang Jadi sampah. di mana-mana jadinya bersih. Iya. Oke, lanjut lagi kita ngobrol sama Oke, Richard. mantap. Richard habis universitas dan sekarang bekerja. Iya. Boleh sebutin nama tempat bekerjanya? Saya bekerja sekarang di salah satu perusahaan otomotif, ya, khususnya di bidang truk dan bus. Nama perusahaannya perusahaan Hino. Mungkin teman-teman yang di Indonesia tahu kalau truk yang warna hijau yang besar itu truk tronton itu namanya Hino. Iya. Jadi saya bekerja di perusahaan Hino. Di bagian apa? Saya di bagian pengembangan mesin diesel kan. Jadi kalau truk-truk kan pakai mesin diesel. Saya yang bagian pengembangan. Jadi duduk di kantor, ini Duduk di kantor. dari mesin ini diapain? Iya, bagaimana menciptakan mesin yang ramah lingkungan, atau mesin yang baru juga, atau menciptakan jenis yang berbeda juga. Ya, yang jenis berbeda, yang ramah lingkungan, yang hemat bahan bakar juga. Iya. Kerjanya dari pagi jam berapa? Kalau mulai start jam 8:30 pagi sampai jam 5:30 sore. Tapi karena ya lagi sibuk juga, berangkat dari rumah bisa jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Jadi ya, jalan kaki dari rumah ke... dekat? Lumayan, jalan kaki setengah jam tante. Setengah jam. Tapi olahraga juga ya? Olahraga. Musim panas juga jalan? Musim panas jalan juga. Jadi dari... Kamu naik sepeda? Karena kantornya kebetulan di atas bukit tante. Oh, jadi kalau naik sepeda bisa, wah, nanjak. Ya, nanjak. Hitung-hitung olahraga, jadi pagi-pagi jalan kaki, pakai kaos dulu biasanya, karena kalau sudah panas, musim panas kayak gini kan keringatan, jadi sampai di kantor ganti ke meja mulai kerja. Dan tadi Richard sempat tanya untuk sehari-hari makannya gimana? Oh, di kantor ada kantin dan murah banget gitu. Iya, kalau di keunggulan di kantor-kantor besar di Jepang itu mereka ada kantin tersendiri tante. Jadi untuk sekali makan kira-kira 250 yen. Murah banget loh ya, itu. Sekitar 330.000 rupiah. 30.000 rupiah di sini. Sedangkan sekarang di Family Mart atau 7-Eleven aja, bento kecil banget itu udah hampir 450. 500. So kalau udah daging-daging yang kayak itu udah harganya 500. Ini masih 250. Bahagia banget. Apalagi makannya bukan yang cuma satu jenis doang, dia kayak nasi, ada lauk, ada salad, ada sup miso juga. Jadi kayak satu set gitu. Itu makan siang aja? Makan pagi, siang, sama malam itu ada set semua. Itu buka terus? Buka terus. Dia kalau malam sampai jam 8 malam. Berarti mau pulang makan dulu? Iya, saya pagi, siang, malam, Senin sampai Jumat di kantin semua. Berhemat. Dan lauknya mungkin ganti-ganti ya, jadi nggak bosan ya? Ganti-ganti, nggak bosan. Dia setiap hari ganti. Kalau yang tempat kayak gitu biasanya
antara makanan yang satu dengan yang lain itu pasti seimbang. Misalnya Seimbang. sayur, Ya. ikan, daging Ya. itu pasti seimbang. Iya, itu orang Jepang dia mikirin nutrisinya Tante ya. Nutrisinya Jadi nggak biar cuma- orang nggak Ya, obesitas betul, yang betul, seperti betul. gitu. Nggak cuma daging doang, tapi ada saladnya juga, ada sayurnya juga. Bersyukur Ya, ya. bersyukur banget di perusahaan yang sekarang pun juga. Jadi betah juga ya bekerja sekarang. Betah, walaupun ya mungkin di perusahaan Jepang sibuk juga kali ya, Sibuk mungkin teman-teman juga. tahu semua ternyata orang Jepang suka banget bekerja. Karena saya juga dari pagi jam 7 pagi ke kantor, terus pulang-pulangnya bisa jam 9 malam. Apalagi di selain Jepang pun kan corona juga sudah mulai turun. Jadi untuk proyek-proyek luar negeri juga sudah mulai jalan lagi. Jadi lagi sibuk-sibuk juga lumayan. Ada pernah ditugaskan ke luar negeri? Sempat 2 kali Tante. Saya pernah mau di bisnis trip ke Kanada, tapi nggak jadi Corona. gara-gara corona. Terus yang kedua ke Thailand. Si Mbak Corona ini. Iya, corona menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ada istilah baru dia. Iya. Bener ya. Iya, nggak jadi jadinya. Tadinya mau diberangkatin untuk sekitar 2 minggu. Tapi karena corona nggak bisa, jadi belum sempat untuk ditugaskan ke. Tunggu deh nanti. Iya. Nah, masalahnya kalau ditugaskan keluar itu ada pengalaman tertentu juga ya. Iya, betul. Datang ke kantor yang di sana, bertemu dengan orang yang berbeda lagi, dan banyak pelajaran juga yang dapat diambil ya. Betul. Lagi nggak cuma di Indonesia sama Jepang juga. Benar. Di Kanada, di Taiwan, atau di Bangladesh gitu pun ada juga. Menarik juga sih Tante untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang di luar, dan budaya juga berbeda. Betul, budayanya beda banget. Banyak hal yang dipelajari, betul. Suka dukanya jadi mahasiswa di sini. Oke lah, sukanya ya suka gitu. Dukanya. Yang dukanya ya, kalau dulu saya pas zamannya mahasiswa, kampus saya itu jauh banget dari Tokyo Tante. Kamu kampusnya apa namanya yang waktu kuliah? Nama universitasnya Tokai University. Tokai. Itu Tempatnya? universitas swasta. Tempatnya di Kanagawa, tapi yang sudah dekat ke prefektur Shizuoka, bukan yang dekat ke Tokyo. Dari ujung ke ujung. Kalau naik kereta sampai pusat Tokyo, Shinjuku itu 2 jam. Loh, naik kereta 2 jam. Terus dari stasiun ke rumah saya pun juga karena agak jauh juga, jalan kaki sekitar 25 menit gitu. Jadi sekali jalan kalau mau ke pusat Tokyo sekitar 2,5 jam. Iya, jauh. Itu4 salah satu tahun ya? 4 tahun. Jadi tiap Sabtu Minggu kadang-kadang nginep di rumah teman yang ada di Tokyo gitu, karena jauh. Itu salah satu dukanya sih, karena kampusnya jauh banget dari Tokyo. Tapi kita semua lingkungan teman-teman semua ada di Tokyo juga. Lalu sebagai penerima beasiswa juga kita dituntut untuk selalu nilainya baik ya. Karena kalau misalnya nilai kita setiap semester harus ngumpulin nilainya, terus kita kumpulinnya ke yayasan pendidikan. Jadi kita harus jaga nilai kita supaya nggak turun. Itu harus benar-benar gambate banget, harus semangat banget. Itu harus semangat belajar. Ya, harus semangat belajar. Ada nggak misalnya teman Richard atau kenalan gitu, dia udah terima beasiswa, terus habis itu ya nilainya nggak bagus gitu, terus di tengah jalan ada juga. Itu langsung kalau misalnya semester itu nilainya di bawah standar yang ditentukan dari yayasannya, langsung diberhentiin. Makanya harus semangat belajar. Ya itulah kenapa orang-orang di sini ya mungkin orang lain lihatnya enak ya di luar negeri yang seperti itu, tapi benar-benar mereka anak-anak sekolah di sini benar-benar berjuang ya, kayak mempertahankan nilai. Kalau nggak gitu beasiswa diputus, biaya di sini besar banget ya, betul. Gitu. Ya bisa arba itu juga, tapi kalau anak mahasiswa
Baito itu kerja part time jam itu Iya, 1 minggu itu dari pemerintah ada ketentuan jamnya kan, iya, nggak boleh nggak sembarangan. boleh sembarangan. Mm-mm. Iya, Jadi benar-benar semangat belajar gitu ya, iya, nggak lihat yang enaknya aja gitu. Ya memang apa ada plusnya, bisa jalan kemana pada saat hari hari libur gitu ya, itu plusnya ya gitu. iya, Tapi dibalik itu perjuangannya itu benar-benar iya, harus menjalankan tugas belajarnya itu iya, sebaik-baiknya. harus sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Semangat mungkin ya. Nah soalnya kan ya kita dari Indonesia ya, kayak Richard dari Indonesia kan kesini belajar bahasa Jepang. Habis itu di sini ini apa tulisan dan semuanya itu soalnya berbeda banget dengan Berbeda banget. alfabet. Iya, nggak ada Iya, alfabetnya. nggak ada alfabetnya, jadi itu harus dipelajari. Dan mau masuk ke universitas itu aja, anggaplah di Indonesia juga susah, misalnya Iya. mau cari sekolah negeri atau gimana, tapi yang orang-orang yang kesini itu plus belajar kanji dulu Iya, gitu. betul. Karena pas di kampus yang saya belajar kemarin, dia ada persyaratan kalau untuk orang asing mau masuk ke universitas ini harus ada JLPT, Nah, yang ya, JLPT benar-benar N1, N2 sampai N5, dia minimalnya harus sampai N2 sampai. Jadi harus ada itu baru bisa masuk. Ada betul tes betul juga. ada tes juga benar-benar. Iya. Ya tentu banyak melihat lah kayak Richard juga, kalau nggak benar-benar belajar Iya. pulanglah ke Indonesia jadinya. Iya. Benar kan? Memang apa disiplin juga ya. Iya, Disiplin disiplin dari memang. diri kita sendiri, ini waktunya belajar yang Iya. kayak gitu ya. Baik mahasiswa maupun yang sudah yang bekerja pun juga ya. memang orang Jepang tuh ini ya, mereka disiplin. Tinggi Pola ya. pikirnya juga nggak ada yang malas-malasan gitu ya. Dia memang memanfaatkan waktunya sebaik Sebaik-baik mungkin. Itu yang perlu dicontoh. Dan tadi Richard bilang kayak makan di kantin aja pasti ya. Itu Iya. beresin tempat kita makan itu Iya. pasti bener kan? Harus kita kayak ada nampan, ada piring, ada mangkuk, ada gelas. Itu semua dipisah-pisah kan. Terus yang juga kalau misalnya ada yang tersisa, itu pun ada tempat buat sampahnya. Sampah ya. yang tersisanya Jadi ya. semua kita ambil makanannya, kita beresin makanannya semua Bersih ya. Iya. Ada lap juga lagi, kita harus lap juga. Itu semua harus self service. Benar-benar. Kita datang ke sana, duduk ke sana pada waktu itu bersih. Bersihin sendiri. Iya. Dan kita datang ke sana itu dalam keadaan bersih. Kita selesai makan di sana, kita mau pergi itu bersihin lagi. Jadi orang lain kalau mau datang duduk di sana juga langsung makan. Ya, udah enak juga, udah bersih juga gitu. Dan juga nggak ada yang bersihnya juga tante. Berarti masing-masing ya. Dia masing-masing dan menjaga kebersihan. Sendiri. Betul. Itu waktu di kampus juga begitu tante. Kan di kampus ada kantinnya juga. Semua mahasiswa-mahasiswi mereka balikin sendiri, bersihin sendiri. Bersihin sendiri ya. Iya. Sudah selesai bersihin, meja terakhir dilap. Iya, dilap. Sama di kantor juga sekarang juga sama. Jadi pendidikan itu dari hal kecil ya. Dari hal kecil, dari kita sendiri. Nggak tergantung sama orang lain juga. Dan itu kan seperti di sekolah, di kantor ya. Jadi mungkin terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya misalnya kayak di rumah ya, walaupun Richard cowok yang kayak gitu, paling tidak di rumah ini kotor yang kayak gitu kan harus bersihin kayak gitu. Baik buang sampah juga di Jepang kan itu memang ada hari-harinya. Hari ini sampah ini. Nggak sembarangan ya. Iya, disiplin mereka. Benar. Kalau buang sampah di rumah masing-masing, ini diklotekin. Iya, plastik-plastiknya ini semua dibedain. Nah, ini gampang dilepas ya. Ini kayak ini, gampang banget dilepas. Ini dibuka kan, kayak gini. Kayak gini. Walaupun sama-sama plastik tapi beda. Iya, beda. Plastik tapi beda. Nah, ini ke sampah plastik, ini ke sampah botol, dan tutupnya ini banyak yang misahin juga. Iya. Kenapa? Karena dari tutupnya ini diolah lagi itu menjadi alat medis. Oh iya, bisa jadi alat medis ya tante. Yang ini. Oh, oke, baru tahu saya. Yang ini. Makanya banyak kayak di sekolah-sekolah di Jepang kayak SD, SMP, SMA itu ininya itu udah dipisahkan. Oh, okay. Karena anak-anak sekolah itu dikasih tahu, ini tutupnya ini untuk di recycle, untuk diolah lagi untuk peralatan medis, untuk rumah sakit. Jadi anak-anak itu udah terbiasa ini.
hebat ya. Ini Ada pernah dengar tante itu, ini temannya Pak Oji ya, itu anak itu SMP gitu. Terus pada saat kita pergi, kita udah selesai minum, tuh dia minta tutupnya. Kenapa Oh kamu iya. minta tutupnya? Saya ada tugas harus ngumpulin berapa biji gitu, harus dibawa ke sekolah gitu. Oh, Waduh, saya baru dengar juga. jadi begitu. Iya, Ya. iya, iya. Itu kayak di Indonesia jarang ya, So, mungkin so, so, kalau so, so. mungkin langsung buang sama So, so. semuanya, nggak dipisah-pisahin dulu. Tapi waktu ini ya di bandara di Jakarta itu kayaknya udah mulai ya. Oh, sudah mulai ya? Oh, Mm-mm. bagus dong ya. Kayaknya apa sampah itu dipisah Dipisah. gitu. Iya, bagus. Nah, untuk daur ulang lagi kan, So, recycle penting. recycle penting. Benar, sangat penting. Mantap, dapat Mantap. satu pelajaran baru lagi, tetap bisa menjadi alat medis. So, yeay.